Youth Fams, welcome back to Chat and Chill Live Edition. Dan welcome back with me yang pastinya Samantha Pasca. Wah, kita udah episode keberapa ya? Udah banyak banget, sampai udah nggak kehitung nih. Kita udah di episode berapa. Dan hari ini kita yang pasti akan membahas tema di bulan Agustus, yaitu yang Breakthrough from the Bondage. Kita udah denger sharing dari Kak Kelvin, Ko Doni, dan semuanya udah sharing. Hari ini kita bakal dengerin sharing dari teman kita sendiri. Gimana Tuhan pakai hidupnya, dan dimana ada breakthrough di situ. Dan hari ini mereka mau berbagi untuk kita semua. Jadi siapa nih yang excited? Boleh dong aku lihat muka-mukanya atau reaction-nya kayak, yeay, aku mau denger. Karena ini spesial banget. Baru pertama kali ada di Chat and Chill sepasang kakak dan adik. Wow, gimana nggak keren banget gitu. Jadi kita langsung panggil aja ya. Kita perkenalkan. Boleh nih Kak Jason Timothy dan Whitney. Halo semuanya, halo. Halo semua. Halo. Yes, ini pakainya kita manggilnya Jason aja ya. Kayak Jason Timothy kepanjangan. Yeay, Jason dan Whitney. Boleh nih perkenalan dulu. Nama, kelas. Ya, Whitney dulu, Whitney. Oke, halo semua, aku Whitney. Aku dari SG 9 Female. Yeay, mana nih suaranya yang 9 female? Boleh dong kita semangatin. Yes, gue Whitney. Gitu. Kalau Jason gimana? Oh ya, kalau gua dari small group 12 cowok. Oh, small group. Wow. Mana nih geng yang udah mau lulus? Boleh dong semangatin semuanya. Oke, jadi gimana nih perasaannya? Kalian tuh hari ini akan berbagi journey-nya ke teman-teman, dan aku percaya pasti teman-teman bakal diberkati semua di sini. Karena aku pribadi juga udah nggak sabar mau denger. Gimana guys, kalau kalian berdua udah siap? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Nah, tema ini kan breakthrough from the bondage. Berarti kita udah ngomongin tuh dari awal aja, kita udah ngomongin tentang keterikatan. Kalau misalkan teman-teman semua di sini ikut dari awal, keterikatan tuh sesuatu yang kayak udah jadi candu ya dalam diri kita. Mungkin kalau kita nggak ngelakuin, itu ada rasa kurang, nggak nyaman. Nah, sekarang kita mau denger sharingnya dari Jason dan Whitney. Jadi, kapan sih pertama kali Jason atau Whitney itu sadar kalau, oh ini gue udah terikat nih, oh aku udah terikat nih, gitu. Dan gimana bisa sadar? Okay. Kalau gua sendiri itu nyadar itu kelas 2 SMP. Ya. Oke. Tapi intermezzo sedikit background gua itu, maksudnya gue emang dari keluarga yang Kristen banget ya. Jadi dari lahir udah dididik secara Kristen. Yeah. Tapi untuk a couple things memang masih dianggap tabu sama keluarga gue. Gitu. Gue harap kayaknya sih kalian semua udah tahu lah ya apa hal tabu itu. Jadi tahu hal ini dari teman, terus yaudah sekali 2 kali, lama kelamaan itu mulai sadar terikat itu pas ada masalah misalkan ada masalah kecil. Nanti cari pelampiasannya ke hal itu ya. Hal itu ya benar. Dari situ sih gue nyadar, wah nih gue keterikatan nih di bagian ini nih. Gitu. Berarti mungkin Kak Justin tuh tahu dia terikat karena waktu ada apapun larinya ke itu, ke hal yang itu ya. Ya. Jadi udah emang connect banget deh gitu ya. Iya, jadi kayak ada masalah dikit, pelampiasannya ke itu. Pasti selalu ke situ. Iya. Pelampiasan, nah itu kita bisa take notice itu kali ya. Oke, kalau Whitney gimana? Kapan pertama kali Whitney tahu? Dari antara kelas 5 atau kelas 6 deh. Kalau aku lagi bosen, biasanya aku ya itu deh, ke situ. Larinya ke situ. Ke hal itu ya. Yeah. Jadi kalau Whitney dari SD, ya 5 atau 6, kalau Jason juga dari SMP. Nah, mungkin bisa sharing nggak apa sih keterikatannya gitu? Ya udah, kalau gua ya yang pasti dosa semua laki-laki, it's a common thing. Yeah. Sama gue juga sempet I guess fake lumayan lama gitu. Ya itu sih, itu 2 keterikatan yang menurut gue
yang bikin yang paling besar lah di hidup gue. Oke. Tapi ya memang sih, maksudnya kan ini ada yang kelas SMP, ada yang SMA. Memang lama-kelamaan kita juga akan tahu, terbuka itu kan nggak nyoba kan, tapi tahu dengan dunia seperti itu, hal-hal kayak gitu. Kalau Whitney gimana? Apa keterikatannya Whitney? Kalau aku ya nonton hal yang nggak semestinya dinonton sama melakukan hal itu. Oke, maksudnya hal-hal vulgar gitu ya? Iya. Ya, oke. Jadi kita udah tahu ya kapannya, terus apa keterikatannya gitu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang ternyata sama nih, atau aku juga lagi struggle di sini. Di sini kita bakal belajar sama-sama dan kita bakal dengerin sharing yang dimana Tuhan udah bekerja nih lewat hidup Jason dan Whitney. Nah, keterikatan itu kalau Jason kan berarti sekarang udah kuliah. Dari SMP tuh memang cukup panjang ya. Whitney juga dari SD. Gimana caranya kalian berdua bisa bisa melawan sampai akhirnya lepas dari keterikatan tersebut? Journey-nya tuh gimana? Kalau gue nggak bisa ngomong kalau udah terlepas 100% ya, karena gue yakin addiction itu hal yang akan kita lawan terus sampai nanti kita selesai. Jadi itu bukan hal yang kayak hilang gitu tiba-tiba, tapi kayak gitu. Tadi sorry. Oh, maksudnya kayak gimana caranya Jason sama Whitney bisa melawan sampai akhirnya mungkin lagi ya proses melepas lah. Gitu. Jujur kalau cara melawan, gue udah menggunakan segala cara, dari kekuatan gue sendiri, dari mencoba ini itu, sampai ya jujur sampai berdoa segala macam, tapi nihil gitu loh hasilnya. Yang bikin gue bisa berjuang itu komunitas. Wow. Gitu. Jadi gue sadar nih kenapa sih gue bisa keterikatan, dan ternyata memang gue nggak ada nih orang buat gue denger gue cerita gue masalah. Jadi kasarnya gue fight my own battle sendiri gitu. Gitu. Ya jujur memang komunitas yang bikin gue, jadi gue ngerasa daripada gue melampiaskan ke hal itu, mendingan gue melampiaskan ke teman-teman gue cerita gue lagi gini, dan gue bisa mendapatkan jawaban dari masalah itu di komunitas. Kalau gue itu. Oke, jadi kalau Jason udah nyoba untuk berdoa, udah ngelakuin segala hal-hal ya untuk mendekatkan diri ke Tuhan lah, udah minta Tuhan segala macam. Tuhan tuh bantu sih, mungkin Tuhan tuh bantu lewat komunitas. Tuhan kasih komunitas sebagai rumah buat Jason bisa sharing gitu kali ya. Yeah. Jadi mungkin bisa dibilang di dalam komunitas itu ada keterbukaan. Yang bisa ngebawa Jason kayak akhirnya bisa terbuka sama teman-teman gitu ya. Yeah. Wow. Oke, kalau Whitney gimana? Kalau aku awal-awalnya tuh ya aku pendem sendiri aja sih, karena malu nggak mau cerita ke siapa-siapa. Tapi sampai akhirnya aku sadar aku udah nggak kuat kalau mendem sendiri. Aku bilang berdoa sama Tuhan. Ya. Aku benar-benar pengen, Tuhan, aku pengen lepas dari ini semua. Tolong aku ya Tuhan, aku nggak bisa pakai kekuatan aku sendiri. Dan ya seperti yang ada di ayat Alkitab Amsal 2 ayat 7 tertulis kalau Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ya intinya tuh ya jujur ke Tuhan, terbuka sama Tuhan. Tuhan asli udah tahu apa yang kita lakukan, tapi Dia juga pengen langsung dengar dari kita sendiri. Wow, keren-keren. Di sini aku bisa ambil banyak banget sih dari Whitney dan Jason. Kalau Whitney bawa ke Tuhan, benar-benar jujur sama keadaannya. Karena kan Tuhan juga ada, nggak cuma untuk kita yang happy-happy, tapi malah Tuhan ada untuk kita yang rapuh ya. Saat kita lagi jatuh tuh, Tuhan malah datang gitu. Nah, dari sini, habis Whitney jujur ke Tuhan, ya Whitney kasih tahu, aku mau berubah, aku mau lepas gitu ya Whitney. Wow, keren banget. Jadi, awalnya kita berdoa, bawa diri, jujur ke Tuhan, lalu nanti Tuhan akan kasih kita komunitas, dan kita bisa gabung di sana, kita bisa terbuka di situ. Wow, jawaban doa Kakak Ade ini keren banget. Wow. Dan memang sih untuk lepas itu tuh journey ya. Di sini kita nggak ada yang maksa, oke, lo harus lepas, kalau nggak lo kacau banget. Enggak kayak gitu. Malah kita harus nikmatin setiap journey yang ada dan sadar kalau
Tuhan tuh ada setiap journey kita. Nah, apa rasanya pertama kali lepas sih dari keterikatan itu, atau pertama kali rasanya lega? Itu gimana sih? Apa bisa diucapkan dengan kata-kata? Jujur, cuman gimana ya? Cuma bisa bilang, wow, gak Tuhan, lu tuh gak ya, tapi kayak Tuhan, gue cuma bisa ngomong wow, saking speechlessnya gitu. Soalnya kayak kalian tuh kalau bisa kayak rasa pegel terus kayak tiba-tiba hilang, rasanya tuh kayak begitu, cuma lebih wow lah, gak bisa ngomong lagi, wow doang, gak bisa wow. Lebih, maksudnya itu kayak habis nanggung beban yang berat ya, dan langsung lepas gitu. Ya. Wow, dan itu kan waktu pertama kali, gimana nih udah ngelewatin mungkin waktu juga yang lama sampai akhirnya bisa di sini sharing buat teman-teman, dan aku yakin semua pasti terberkati. Perasaan tuh sekarang gimana sih? Udah bisa ada di diri J-Steam yang sekarang? Ya, perasaan gue senang banget, dan gue juga bersyukur gue harus melalui fase itu, karena gue yakin dari cerita hidup fase gue ini pasti Tuhan mau speak something ke kalian semua gitu loh. Mungkin lagi struggle sama hal yang sama, atau mungkin addiction yang lain. Mungkin gue juga mungkin berharap Tuhan ngomong melalui gue sama adik gue, melalui itu. Mungkin ada nggak proses jatuh bangunnya itu, mungkin bisa cerita singkat kayak gimana sih Tuhan bekerja tuh, lewat apa atau lewat hal-hal kecil? Jatuh bangun, dulu jatuh bangun gini nih, gue pernah jadi hari Minggu nih, doa tuh nangis-nangis segala macam, Tuhan minta lepas segala macam. Udah besok Seninnya melakukan ada masalah, jalannya ke situ lagi. Gitu. Itu sih salah satu struggle yang paling sering gue alamin sih. Dan memang benar-benar bawa ke Tuhan, nyerahin diri, ngakuin kalau emang rapuh, dan situ akhirnya maksudnya bisa berproses lagi aja. Ya. Kalau Whitney gimana? Apa sih rasanya waktu Whitney lepas gitu? Seneng banget. Kayak ya aku baru sadar nyata selama aku melakukan hal itu, Tuhan tuh masih sayang sama aku. Masih mau sama aku, masih mau ngerangkul aku apa adanya, masih mau menerima aku apa adanya. Iya, tadi aku juga setuju banget sama yang Whitney bilang, karena sebelum kita ngelakuin hal atau apa yang kita pikirin itu Tuhan udah tahu ya sebenarnya. Gitu. Dan ya Tuhan masih, memang dasarnya Tuhan sayang sama kita karena God is love gitu. Dan Whitney gimana? Maksudnya Whitney ini kan umurnya masih SMP, tapi Tuhan udah pakai luar biasa lewat perjalanan Whitney itu gimana sih? Ya jadi tadi pertanyaannya apa Kak? Ya ampun. Kayak maksudnya Whitney masih SMP, di tengah mungkin banyak godaan ya, apalagi SMP dari SMA. Tuhan pakai Whitney, gimana Whitney bisa mungkin stand firm juga sama diri sendiri? Ya itu sih, aku jujur aja ke Tuhan, aku bilang, Tuhan aku lagi nggak ini. Terus ya entah dari mana pasti Tuhan tuh pasti ada, ya entah itu sekecil apapun, kayak Tuhan tuh pasti ngebantu kita. Wow. Cara nggak sadar. Halo guys, maaf banget, tadi koneksiku sempat hilang, maaf banget. Oke, lanjut. Wow, ya tapi aku dengar kok, aku dengar. Oh ya, aku mau ingetin dulu sebentar teman-teman, ini kita tuh ada sesi Q&A, jadi kalau misalkan kalian mau nanya, bisa langsung mungkin chat ke aku, Japri boleh, atau langsung chat di link Zoom ya. Nanti habis ini kita di link Zoom, di chat Zoom, nanti habis ini kita akan dijawab oleh J-Steam dan Whitney. Nah, di sini memang sebulan ini kita ngomongin tentang keterikatan. Mungkin baik teman-teman juga di sini yang masih mendem nih Kak J-Steam dan Whitney, atau masih berdoa, aku cerita nggak ya, aku ceritanya kapan ya, gimana cara aku bisa lepas ya. Mungkin J-Steam dan Whitney bisa kasih tahu gimana step-stepnya untuk kita kayak sadar, oh ini tuh gue udah terikat, oh ini nih gue butuh bantuan gitu, atau ini nih saatnya datang ke Tuhan, atau gimana sih cara terbaiknya gitu. Yang kalau gue sih, menurut pengalaman gue, yang pertama kita adalah accept sama diri kita sendiri, kayak oke,
gue memang need help, gue memang butuh cerita gitu loh. Dan ya yang paling penting itu memang komunitas sih. Nggak harus kalian cerita di, misalkan komunitasnya ada 10 terus kalian cerita di depan situ, enggak gitu. Ya misalkan cerita sama satu orang yang mungkin kalian percaya, mungkin mentor kalian, mungkin kakak-kakak small group kalian gitu. Ceritanya juga nggak harus lengkap gitu, paling kayak minta didoain kayak, Kak, aku lagi ngalamin struggle addiction nih, doain aku ya Kak. Dari situ aja, nanti pasti Tuhan akan buka jalan untuk kalian bisa lepas dari addiction itu, atau kalian mau cerita pelan-pelan. Yes. Wow. Dan cara tahu hati kita terketuk tuh gimana sih, Kak Justin? Oh, cara tahunya ya. Apa emang dari gimana? Tidak bisa dijelaskan ya. Kalau aku nggak bisa. Ntar pokoknya tiba-tiba kayak cerita aja, wah terus tiba-tiba udah lepas gitu loh. Kita nggak tahu apa. Tapi aku percaya itu pasti dari Tuhan sih, Tuhan yang ngingetin kita. Yes. Kalau Whitney gimana? Ya benar, tadi butuh komunitas buat sharing satu sama lain. Nggak harus detail banget, tapi ya minta tolong aja, kayak Kak boleh minta tolong ini enggak, dan ya jangan lupa juga datang ke Tuhan gitu. Karena ya dia jalannya dia adalah jalan satu-satunya yang dia tuh punya segalanya buat kita. Dia sedia buat kita adanya. Yep, benar. Nah, udah dengar cerita dari Jason dan Whitney, aku di sini bisa take note gimana cara kita jujur ke diri sendiri. Kita tahu kalau misalkan udah terikat nih. Ini sama kayak khotbah Kodoni sih waktu minggu pertama, dimana kita tahu. Terus habis itu kita datang ke Tuhan, di situ kita minta pertolongan ya. Dan benar-benar cari komunitas yang baik. Dan sini dengan adanya small group, harusnya udah membantu teman-teman semua sih ya untuk kita sharing sama kakak-kakak. Oh, mungkin aku bakal kasih satu ayat tambahan di Wahyu 3 ayat 20 sampai 22. Nanti mungkin teman-teman bisa baca di rumah ya. Ini tuh tentang, jadi Tuhan tuh sebenarnya udah ada di pintu hati kita, udah ngetok, tapi tinggal kitanya nih, kita mau buka diri atau enggak. Nah tadi aku tuh terberkati banget juga sama Whitney dan Justin, gimana dia tuh benar-benar ngasih hatinya nih ke Tuhan, buka hati untuk pemulihan itu sendiri. Nah mungkin Justin dan Whitney pasti pernah ada di kelas anak-anak small group ini kan, misalkan kelas 7, kelas 8. Gimana sih caranya supaya Justin dan Whitney ini bisa, maksudnya Justin kan sekarang udah kuliah, Justin pernah ada nih di SMP, pernah jadi kayak adik-adik nih. Gimana ya cara ngelewatin hidup, sekolah, mungkin gereja, tapi di tengah-tengah keterikatan gitu? Ya pertama pasti kita harus selalu berdoa gitu loh. Itu udah pastilah ya. Maksudku kayak lu melalui ini jangan lu merasa sendiri gitu loh. Ya kayak it's okay admit sama Tuhan kayak, aduh Tuhan, I'm so sorry kalau misalkan aku masih jatuh, nggak apa-apa. Gitu, pokoknya just keep admit sama Tuhan. Nanti lama-lama pasti Tuhan akan bukakan jalan. Mungkin dari perjalanan Jason dan Whitney, apa ya breakthrough yang paling kayak besar gitu tuh, yang Jason sama Whitney rasain? Ini satu momen yang wah gitu dari perjalanan lepas dari keterikatan ini sendiri. Whitney mungkin? Waktu aku bisa lepas dari itu semua, aku bisa sharing ke teman-teman lain. Jujur aku awal pertama kali tuh aku malu banget karena takut ini. Terus tapi Tuhan tuh kayak bilang, kan kita nggak tahu, siapa tahu kisah lo ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Dan ternyata benar, ada teman aku yang nge-DM, Whitney makasih ya buat cerita yang udah lo ceritain ke aku gini-gini. Dan ya itu nyata benar-benar berhasil gitu lah. Kayak kita nggak pernah tahu ternyata cerita kita memang memberkati gitu. Dan Tuhan kasih kita proses biar bisa jadi berkat untuk orang lain ya. Kalau Jason gimana? Ya sebenarnya ya hampir sama sih, kayak breakthrough itu pas kayak ternyata
kita bisa memberkati orang melalui cerita kita itu sama. Di teman kuliah juga begitu, kayak wah Jess thank you banget nih, gara-gara lu bisa lepas dari hal itu gitu. Yes, benar-benar keterbukaan memang awal dari pemulihan. Nah, oh iya kan memang J-Steam sama Whitney ini satu rumah ya, kakak adik. Gimana sih apa part J-Steam dan Whitney untuk saling membantu dalam proses healing atau proses dukung menjadi support system sebagai kakak adik itu gimana sih? Boleh nih di-sharing. FYI, gue sama Whitney bukan kakak adik yang gimana menunjukkan kayak caring itu. Kalau gue sih lebih kayak support dari belakang ya, jadi mendoain dari belakang segala macam. Gue bukan tipe orang yang showing gitu loh. Kalau gue sih gitu. Kayak nggak kelihatan tapi dorong dalam doa ya. Iya. Gemas. Mungkin di sini kan ada kakak adik juga nih banyak. Kebetulan saya juga punya adik, jadi saya adik, jadi saya bisa belajar juga dari sini gitu. Kalau Whitney gimana? Sama banget, soalnya kan jadi aku kan orang yang pemalu ya, jadi ya supportnya dalam doa aja gitu. Wow, jadi juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya kakak, adik, sepupu atau sahabat. Memang mungkin kita nggak bisa nunjukin lewat kata-kata atau perlakuan ya, tapi kita doain dari belakang. Dan maksudnya waktu itu kan kalian lagi ada di satu season yang sama mungkin ya, lagi ada journey yang Tuhan izinkan, jadi kalian mendoakan satu sama lain ya. Nah, berarti maksudnya kalian juga terbuka satu sama lain ya? Ya gimana ya? Kan Amit. ya at least kayak tahu aja lah. Terus cerita secara langsung sih enggak sih. Tapi setidaknya tahu struggle dari masing-masing kakak atau adik ya. Wow, thank you guys. Jadi ya ini bincang-bincang kita tentang breakthrough from the bondage dari J-Steam dan Whitney. Dan ini adalah kisah asli ya, maksudnya bisa dilihat sendiri kakak adik ini maksudnya berjuang bareng-bareng. Tuhan kasih izinkan untuk suatu proses yang luar biasa. Dan juga ada part dari kakak dan adik gitu ya, saling mendukung, saling mendoakan. Ini juga bisa diterapin di mungkin keluarga kita atau sama sahabat kita. Dan juga tadi komunitas, gimana pentingnya tertanam di komunitas yang benar ya J-Steam dan Whitney. Maksudnya kalian kan juga udah dari Grow Center, Grow Youth, Grow College, udah ikut small group juga. Jadi pas banget ya, karena bisa sharing ke small group leader atau teman yang dipercaya. Oke, thank you so much. God bless you J-Steam dan Whitney. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan guys, ini live, jadi nanti akan ada di YouTube juga nih. Jangan lupa di follow dan subscribe. Kok follow? Ya, di subscribe di YouTube Grow Center Church official YouTube channel. Dan kemudian juga nanti akan ada teaser di Instagram, ditungguin aja @growyouth.kc. Thank you guys. See you di another episode of Chat and Chill. Bye-bye. Thank you.